Halo Ma, Opa, Om, Tante, dan teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat dan semangat selalu ya. Oke? Everything happen for a reason? Check. Sheila? Check. So, welcome back. Ada tuh tentang curhatan atau keluhannya si Mega. Nah, hari ini nih, ini tuh buat Mega sih termasuk seneng banget karena di video kali ini Mega mau kasih tahu ke semuanya tentang mujizatnya Tuhan Yesus pada saat tahun 2010 itu buat Mega yang amat sangat banyak dan amat sangat luar biasa. Yuk kita dengerin satu persatu ya, oke? Mujizat pertama yang menurut Mega ya, itu ketika pasca ditakuti-kuci oleh teman itu, Tuhan Yesus masih tetap memberikan Mega kesadaran. Walaupun saat itu Mega merasakan sakit kepala yang amat sangat luar biasa, tapi Tuhan Yesus memberi Mega kekuatan untuk tetap sadar sepenuhnya. Yang kedua, Tuhan Yesus masih tetap melindungi Mega selama perjalanan dari kantor menuju rumah. Itu Mega bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa pingsan di jalan ataupun apapun dengan rasa sakit di kepala itu. Nah, yang ketiga itu Tuhan Yesus seperti mengirim seseorang, yaitu nasabah, ketika tubuh Mega sudah memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di kepala Mega. Itu mungkin bisa dibilang mujizat kecil ya. Tapi Mega percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan, semuanya itu sudah direncanakan Tuhan Yesus. Yang keempat itu menurut Mega terjadi di saat di rumah sakit kedua. Seperti yang sudah Mega ceritakan di kronologis part 2. Kalau yang belum nonton, ditonton dulu ya supaya mengerti. Nah, itu kan di rumah sakit kedua itu sempat terjadi perdebatan yang cukup panjang dan sulit antara pihak rumah sakit kedua dan rumah sakit ketiga tentang perpindahan Mega dari rumah sakit kedua ke rumah sakit ketiga menggunakan fasilitas ambulan dari rumah sakit kedua. Tapi Mega yakin dan percaya itu pasti bantuannya Tuhan Yesus, karena semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan apa yang Mama inginkan itu terjadi, yaitu Mega dianterin dari rumah sakit kedua ke rumah sakit ketiga dengan ambulans. Karena kalau tidak, pada saat itu adalah jam pulang kantor, sudah pasti macet banget. Kalau tanpa ambulans mungkin sampai ke rumah sakit ketiga akan lebih lama dan lebih malam. Mujizat yang kelima adalah for your information, di rumah sakit ketiga itu ternyata ruangannya penuh karena banyak pasien. Tapi lagi-lagi karena bantuannya Tuhan Yesus, akhirnya Mega pun mendapatkan kamar untuk dirawat. Terus yang keenam itu, oh iya, si dokter syaraf yang jam prakteknya sudah selesai masih tetap berada di rumah sakit itu. Itu buat Mega termasuk mujizat sih. Mujizat yang ketujuh adalah Tuhan Yesus memberikan Mega kekuatan di saat Mega harus melakukan perjalanan dari rumah sakit ketiga ke rumah sakit swasta lainnya di kawasan Menteng untuk MRI. Itu Tuhan Yesus masih memberi kemudahan selama perjalanan. Tuhan Yesus masih kasih Mega kekuatan untuk tetap sadar.
For your information teman-teman, dokter sudah menginformasikan ke Mama bahwa jantung Mega saat itu lemah. Jadi Mama harus membuat surat pernyataan kalau sampai terjadi apa-apa dengan Mega di perjalanan, karena kan kalian tahu ya di ambulans itu perlengkapannya sangat sedikit, jadi pertolongannya pun akan tidak maksimal. Jadi Mama harus tanda tangani pernyataan bahwa tidak apapun yang terjadi dengan Mega tidak akan ada tuntutan atau apa dari pihak keluarga. Seperti itu. Mukjizat yang ke-8 itu adalah Mega harus benar-benar bersyukur sama Tuhan Yesus karena kejadian itu bikin Mega tahu, oh ternyata banyak ya orang yang peduli dan sangat sayang sama Mega. For your information teman-teman, berdasarkan ceritanya Mama, itu hampir satu paroki Santo Yosef Matraman, umatnya datang ke rumah sakit untuk mendoakan Mega sebelum Mega operasi kepala. Menurut Mega, kalau bukan karena campur tangan Tuhan Yesus menggerakkan hati umat dan memberikan kemudahan kepada mereka untuk datang ke rumah sakit, itu bisa dibilang mungkin it will not be happen. Terima kasih umat-umat paroki Santo Yosef Matraman untuk doa-doa dan support dari kalian semua buat Mega, khususnya untuk Mama yang kalian tahu itu sangat berat buat Mama menerima pembelajaran hidup dari Tuhan karena anak perempuannya mengalami pecah pembuluh darah di kepala. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk yang ke-9 ini jadwal awal Mega operasi itu ada di Senin kan teman-teman. Tapi karena berdasarkan hasil MRI di Rumah Sakit Menteng itu ternyata hasilnya cukup parah, akhirnya jadwal operasi Mega dimajukan di hari Minggu. Kalau bukan karena bantuan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Tapi karena Tuhan Yesus mengizinkan, makanya operasi Mega bisa berjalan di hari Minggu. Nah, di yang ke-10, mukjizat ke-10 ini menurut Mega, ini mukjizat yang cukup besar dari Tuhan Yesus. Karena, for your information teman-teman, ternyata pecah pembuluh darah di kepala Mega itu sudah 55 cc. Yang dimana, berdasarkan pengalaman dokter, dan ceritanya dokter, pasien-pasien pada umumnya itu 25 cc aja, itu terkadang suka ada yang udah tidak sadarkan diri. Nah, ini Mega sudah 55 cc, berarti bisa dibilang 2 kali lipat lebih. Tapi Tuhan Yesus masih kasih Mega kekuatan untuk tetap sadar, sehingga Mega bisa sadar sampai dioperasi di hari Minggu. Yang ke-11 ini juga besar teman-teman, mukjizat yang Tuhan Yesus izinkan buat Mega. Yang Tuhan Yesus berikan buat Mega yaitu, jadi ketika hendak dioperasi, pas dibuka tempurung kepala Mega, itu ternyata otak Mega sudah membengkak. Mungkin karena pecah pembuluh darahnya menekan si otak, jadi otaknya pun membengkak. Dan sang dokter pun sudah menginformasikan ke keluarga bahwa tempurung kepala Mega itu harus disimpan di dalam perut supaya tidak busuk, di dalam kulit perut supaya tidak busuk. Kemudian otak Mega dipulihkan, baru dipasang lagi tempurungnya. Gitu. Tapi mukjizat Yesus pun bekerja lagi. Ketika darahnya dikeluarkan, tiba-tiba otak Mega pun langsung pulih seperti sedia kala. Karena otaknya sudah pulih teman-teman, jadi tempurung kepala Mega pun langsung dipasang kembali oleh dokter dan tidak jadi disimpan di dalam perut. Gitu. Nah, untuk mukjizat yang ke-12 teman-teman, seperti yang kalian tahu, biaya operasi pada tahun 2010, apalagi ini untuk operasi besar, kalau operasi kepala, itu biayanya pun besar ya teman-teman. And you know what teman-teman, beberapa hari atau beberapa minggu sebelum kejadian itu, kok ya Mega menandatangani surat pengangkatan sebagai karyawan tetap. So, semua biaya rumah sakit ditanggung oleh kantor, baik biaya rawat inap, biaya operasi maupun biaya fisioterapi pun itu ditanggung oleh kantor.
mukjizat yang ke-13 teman-teman, last but not least ya, itu Mega merasa Tuhan Yesus memberikan Mega kekuatan untuk tubuh Mega itu diberikan kekuatan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengizinkan Mega untuk tetap sadar dari hari Kamis sampai hari Minggu, di hari dimana Mega harus dioperasi. Itu Mega masih tetap sadarkan diri. Dan yang kedua, untuk seorang pasien yang baru saja menjalani operasi besar, yaitu operasi kepala, bisa dibilang recovery-nya Mega itu cukup cepat. Hanya beberapa minggu aja Mega dirawat di rumah sakit. Tapi teman-teman, mukjizat yang paling utama yaitu, for your information teman-teman, Mega mendengar dan ternyata dokter pun menginformasikan kepada keluarga, khususnya ke mama, bahwa ternyata kemungkinan Mega untuk bisa diselamatkan itu kecil teman-teman. Mega bisa selamat itu benar-benar hanya mukjizat dari Tuhan Yesus. But it's happened. It's really happened. Walaupun dokter bilang kemungkinan yang sedikit kecil, tapi kalau Tuhan Yesus bilang mungkin, maka semuanya pun terjadi. Oke, cukup sekian dulu video ceritanya si Mega tentang mukjizatnya Tuhan Yesus buat Mega. Oh iya teman-teman, ada sempat kejadian waktu itu Mega sedang menaiki taksi online. Dan Mega menceritakan tentang mukjizat ini ke sang driver. And you know what teman-teman? Ternyata driver tersebut hari-hari terakhirnya itu sempat menjauh dari Tuhan. Tapi ketika mendengar cerita tentang mukjizatnya Mega itu, beliau langsung merasa malu, beliau langsung merasa sedih dan merasa bersalah kepada Tuhan Yesus karena sudah menjauhkan diri kepada Tuhan Yesus. Sampai-sampai sang driver pun tidak mau Mega bayar untuk ongkos taksinya itu. Beliau bilang, dengan kesaksiannya Mbak Mega itu sudah cukup bayaran buat saya dibandingkan uang yang harus Mbak Mega kasih. Gitu, makanya Mega buat video ini mungkin bisa membantu teman-teman atau mengingatkan teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat. Jadi, everything happen for a reason teman-teman. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada alasannya. Dan itulah yang terbaik buat kita menurut Tuhan Yesus, bukan menurut kita. So, positive thinking terus sama Tuhan Yesus ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa.